Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok G ingin mempresentasikan tentang aritmatika 2. Dengan beranggota kelompok saya Naila Nurfadilah, saya Zara Zahira Sartono, saya Isna Danasti. Untuk selanjutnya mari disimak video kita. Rumusan masalahnya yaitu yang pertama bilangan rasional dan irasional, kemudian yang kedua bilangan berpangkat dan operasinya, kemudian yang ketiga bentuk akar dan operasinya. Yang pertama yaitu bilangan rasional. Bilangan rasional merupakan bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A dan B merupakan bilangan bulat, seperti B bukanlah 0. Bilangan rasional dapat disebut juga sebagai bilangan pecahan. Dalam bilangan rasional berbentuk A per B, bilangan A melambangkan pembilang dan B merupakan penyebut bilangan rasional. Bilangan rasional itu ada dua, yaitu bilangan bulat dan bilangan pecahan. Nah, contoh dari bilangan bulat itu seperti min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian bilangan pecahan itu contohnya min 1 per 2, min 1 per 4, 1 per 2, 1 per 4, dan seterusnya. Juga ada contoh bilangan rasional, yaitu dari 0 bisa diubah menjadi bilangan rasional sama dengan 0 per 1. Kemudian 5 juga dapat diubah menjadi bilangan rasional menjadi 5 per 1. 1,2 juga dapat diubah menjadi bilangan rasional dengan hasil 12 per 10. Yang kedua yaitu bilangan irasional. Bilangan irasional adalah bilangan real yang tidak bisa dibagi atau hasil bagiannya tidak pernah berakhir, yang tidak bisa ditulis sebagai pecahan. Contoh bilangan irasional yaitu pi. Biasanya kita buat mengukur lingkaran itu kita pakai pi. Mungkin bilangan pi adalah bilangan irasional yang paling terkenal, yang dikenal karena angka desimalnya yang tidak pernah berakhir. Dan yang kita tahu pi itu kan hanya 3,14, tapi aslinya tidak hanya 3,14. Setelah angka 14 di belakang koma itu masih banyak angka yang berlanjut. Dan juga ada contoh bilangan irasional yaitu akar 2, kemudian 3 akar 7. Pertama yaitu saya akan memberikan contoh operasi hitung bilangan rasional. Yang pertama yaitu penjumlahan. 1 per 3 ditambah 2 per 4. Yang pertama yaitu kita harus mencari KPK dari penyebut. KPK dari 3 dan 4 itu yaitu 12. Jadi di sini kita tulis 4 per 12 ditambah 6 per 12 sama dengan 10 per 12. Kita sederhanakan lagi menjadi 5 per 6. Ini hasilnya. Sama dengan 1 kali 2, 3 kali 4 per 12 hasilnya. Kemudian operasi bilangan irasional. Yang pertama yaitu penjumlahan. 2 akar 3 ditambah 5 akar 3 sama dengan 7 akar 3. Kemudian kita lanjut ke perkalian. A dikali B sama dengan akar A kali B. Kemudian kita kasih contoh akar 12
2 dikali akar 8 sama dengan akar 2 dikali 8, terus sama dengan akar 16, kemudian sama dengan berapa akar dari 16, yaitu 4. Bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat merupakan bilangan yang berfungsi untuk menyederhanakan penulisan dan penyebutan suatu bilangan yang memiliki faktor-faktor atau angka-angka perkalian yang sama. Bentuk umum dari perpangkatan adalah A pangkat N, A kali A kali A, dengan N bilangan bulat positif dan A sebanyak jumlah N. Contohnya itu 3 pangkat 5. 3 pangkat 5, 3 disebut sebagai bilangan pokok atau basis, dan 5 sebagai pangkatnya atau eksponen. Selanjutnya akan saya jelaskan sifat-sifat bilangan. Bilangan berpangkat itu ada 7. Yang pertama yaitu perkalian dengan basis sama dengan rumus A pangkat N dikali A pangkat N sama dengan A pangkat N tambah N. Contohnya 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 2 tambah 3 di 4 dikali 8 dengan 2 pangkat 5. Lanjut yang kedua yaitu pembagian dengan basis sama. Dengan rumus A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Begini. Saya berikan contoh, yaitu 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 4 dikurangi 2. Ini 11 dibagi 4 sama dengan 2 pangkat 2. Seperti ini. Yang ketiga yaitu ada perkalian basis beda pangkat sama. Dengan rumus A pangkat M dikali B pangkat M sama dengan A B pangkat M. Saya berikan contoh, 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2 sama dengan, di dalam kurungkan 3 dikali 5 pangkat 2. Ini 9 dikali 25 sama dengan 15 pangkat 2. Ini selanjutnya yaitu pembagian basis beda pangkat sama. Dengan rumus A pangkat M dibagi B pangkat M sama dengan A B M, atau seperti ini, A B ini. Memberikan contoh yaitu 6 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2
2. Seperti ini. Yaitu ada pangkat, bilangan berpangkat. Dengan rumus A pangkat M dalam kurung N sama dengan A pangkat M kali N. Seperti ini. Saya berikan contoh. 2 pangkat 2 dikalikan 2 kali 3. Ini didahulukan yang di dalam kurung, yaitu 4 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 6. Selanjutnya yaitu bilangan berpangkat 0. Rumusnya seperti ini. A pangkat 0 sama dengan A pangkat M kurangi N. A hasilnya 1. Saya berikan contoh. 3 pangkat 2 kurang 2 sama dengan 3 pangkat 0. Seperti ini. Lalu ini tuh 3 pangkat 2. Ini hasilnya 3 pangkat 0. Lalu ini sama-sama 9 per 9. 4, 3 pangkat 0. Hasilnya sama-sama 1. Selanjutnya ada bilangan pangkat negatif. Dengan rumus A min A pangkat minus M sama dengan 1 per A pangkat M. Saya berikan contoh. 4 pangkat 2 sama dengan 1 per 4. Pangkat 2 ini makan 1 per 16. Seperti ini. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk akar. Jadi, bentuk akar itu adalah penyebutan lain suatu bilangan berpangkat. Bentuk akar termasuk dalam bilangan irasional. Bilangan irasional adalah bilangan yang hasilnya tidak bisa habis jika dibagi. Tanda disebut sebagai tanda akar. Bentuk akar juga memiliki sifat di antaranya, yaitu yang pertama, akar A kuadrat sama dengan A. Yang kedua, akar A kali B sama dengan akar A kali akar B, dengan A lebih besar sama dengan 0 dan B lebih besar sama dengan 0. Yang ketiga, akar A per B sama dengan akar A per akar B, dengan A lebih besar sama dengan 0 dan B lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya kita akan mengerjakan contoh soal dan cara penyelesaiannya. Jadi, akar 144. Nah, di sini kita harus mencari bilangan yang jika dikuadratkan menghasilkan 144 ini. Nah, bilangan itu yaitu 12 kuadrat sama dengan 144. Nah, ini hasilnya, jadi jawabannya itu adalah 12. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang operasi bentuk akar, yaitu yang pertama ada penjumlahan dan pengurangan. Jadi, penjumlahan dan pengurangan hanya bisa dilakukan jika bilangan di dalam tanda akarnya itu sama. Contohnya, 3 akar 5 ditambah 2 akar 5. Nah, di sini kita menjumlahkan 3 tambah 2, jawabannya 5 akar 5. Ini yang penjumlahan. Terus yang pengurangan, 5 akar 7 dikurangi 2 akar 7. Di sini 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Di sini akarnya 7 akar 7.
Ini jawabannya. Selanjutnya yang kedua adalah perkalian. Perkalian ini ada dua, yaitu bentuk akar yang sama dan bentuk akar yang berbeda. Contohnya, kalau bentuk akar yang sama itu akar A kali akar A sama dengan A. Contoh, akar 3 dikali akar 3 sama dengan 3. Kenapa kok jawabannya 3? Karena 3 kali 3 itu 9. Akar dari 9 itu adalah 3. Contoh selanjutnya yang bentuk akar yang berbeda. Akar A kali akar B sama dengan akar AB. Contohnya, akar 5 dikali akar 2 sama dengan 5 kali 2 sama dengan 10. Jadi akar 10. Selanjutnya ada pembagian, yaitu misal akar A per akar B sama dengan akar A per B. Contoh soalnya yaitu akar 12 per akar 3 akar 12 per 3. Jadi jawabannya 12 bagi 3 sama dengan akar 4. Nah, di sini akar 4 sama dengan 2. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.